Tolong 6 cukup sama kurang. Ya. 16 kurang 95. 16 kurang 9. Koreksi umur, soalnya masa gestasi ini 23 minggu. Tanggal pemeriksaan tanggal 26 September 26 Mei 2009. Membuat garis umur pada bulan usianya 18 bulan. Jadi 18 iki atas sampai bawah 18. Juga pasang jeblong. Anak dapat menirukan kegiatan. Pas. Anak dapat minum dari cangkir. Pas. Dapat membantu di rumah. Pas. Dapat membuka pakaian. Pas. Dapat menyuapi boneka. Pas. Tidak dapat memakai baju. F. Dapat gosok gigi dengan bantuan. P. Tidak Pas. dapat cuci dan mengeringkan tangan. File. Tidak dapat menyebut nama. File. Tidak dapat memakai t-shirt. File. Di kiri garis umur pas berarti normal. Pas normal. Normal, normal. Normal, normal. Di kanan garis umur tidak menyentuh garis umur, file normal. Pas menyeberang garis umur normal, file di sebelah kanan garis umur normal. Anak dapat membenturkan dua kubus, dapat menaruh kubus di cangkir, dapat mencoret-coret, dapat mengambil manik-manik ditunjukkan, tidak dapat membuat menara dari 2 kubus, 4 kubus, 6 kubus, 8 kubus, menolak meniru garis vertikal. Membenturkan 2 kubus pas normal. Di kiri garis umur normal. File menembus daerah hijau atau lebih dari 79 berarti caution. Kalau masih menembus daerah putih normal. File di kanan garis tidak menembus garis normal. Reject di kanan garis umur juga normal. Dapat mengucap papa mama spesifik,
dapat mengucapkan 3 kata, tidak dapat mengucap 6 kata, tidak dapat menunjuk 1 gambar, tidak dapat kombinasi kata, tidak dapat menyebutkan 1 gambar, tidak dapat menunjukkan bagian badan 6, tidak dapat menunjuk 4 gambar, tidak dapat bicara sebagian dimengerti. Di kiri garis umur normal, normal, normal. File masih melewati garis putih berarti masih normal. Ini juga normal, normal semua. Dapat membungkuk kemudian berdiri, dapat berjalan dengan baik, tidak dapat berjalan mundur, tidak dapat lari, tidak dapat berjalan naik tangga, tidak dapat menendang bola ke depan, tidak dapat melompat, tidak dapat melempar bola ke atas, tidak dapat loncat jauh. Pas di kiri garis umur normal, normal. File di kiri garis umur berarti ada keterlambatan atau delay. Ini masih memotong garis. Pas ini berarti caution. Terus ini garis putih normal, 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 normal. Normal. Umurnya 18 bulan, ditarik 18 sama 18 ditarik ke bawah. Pada sektor personal sosial, kalau ada pas di kiri garis umur berarti normal, normal, normal. Ini normal semua. Kalau ada file di kanan garis umur dan tidak memotong sumbu berarti juga termasuk normal, 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 normal. Tidak ada pada sektor sosial, personal sosial normal, tidak ada keterlambatan ataupun delay. Adaptif motorik halus sebelah kiri garis umur normal semua. Ini file memotong garis umur pada daerah hijau yaitu 75-90% berarti termasuk caution. Terus ini file yang memotong garis umur tapi masuk daerah putih termasuk normal. File di kanan garis umur normal, reject di kanan garis umur normal. Pada adaptif motorik halus masih dapat disimpulkan normal dan ada 1 caution. Terus sektor bahasa kiri garis umur normal semua. Memotong garis umur juga masih normal, soalnya yang dipotong ini masih daerah hijau putih atau ndak keblok. Sektor bahasa masuk normal. Motorik kasar ini ada 2 yang pas di kiri garis umur jadi normal. Kemudian ada 1 file yang ada di kiri garis umur jadi ada keterlambatan atau delay. Kemudian ini file lagi memotong pas di garis hijau yang di blok jadi ada 1 caution. Kemudian ini filenya masih memotong garis putih jadi masih normal. Di kanan garisnya filenya normal semua. Motorik kasar ada 1 keterlambatan dan ada 1 caution. Untuk tes perilaku, di sini ada beberapa kolom, ada 3 kolom. Kolom pertama ini kita isi untuk kunjungan pertama, kolom kedua kita isi untuk kunjungan kedua, dan kolom ketiga untuk kunjungan ketiga. Pada kunjungan pertama, setelah kita melakukan tes Denver, kita lihat apakah pada saat tes ada perilaku khusus dari anak. Jika iya, maka kita beri centang di sini pada perilaku khusus iya. Kemudian kepatuhan. Apakah pada saat melakukan tes anak tersebut selalu patuh, atau biasanya patuh, atau kadang-kadang patuh? Kita beri centang di sini. Untuk tertarik sekeliling, apakah pada saat melakukan tes
anak tersebut tanggap. Agar tidak tertarik, ini mungkin agak tidak tertarik, sangat tidak tertarik. Sangat tidak tertarik ini maksudnya saat melakukan tes si anak tidak memperhatikan penguji sekelilingnya. Kemudian kita bercentang di sini. Untuk ketakutan ini, apakah si anak takut terhadap penguji? Jika tidak, kita centang di sini, agak sangat di sini dan di sini. Lama perhatiannya, ini ada hubungannya dengan ketakutan ini. Jika anak takut, dia tidak akan memperhatikan cukup lama. Jika di sini kita centang tidak, biasanya di sini kita akan mencentang pada cukup di sini. Jika anaknya sangat takut, mungkin dia tidak merasa sangat terganggu. Jadi kita centang di sini. Kemudian diisi tanggal lahirnya tanggal 26 Mei 2009. Setelah tadi dihitung, umurnya adalah 18 bulan. Beratnya diketahui 9,6 kg. Tinggi badannya 79 cm dengan lingkar kepala 46 cm. Kita cari umurnya, yaitu 18. Kemudian kita cari beratnya tadi 9,6 kilo. 9,6 berarti berada di sini. Ini antara 9 sama 10 terdapat 4 garis. Jadi berada di 2 garis di bawah 10. Kita hubungkan sama titik tadi. Ya, kita buat tanda. Ternyata berat badan per umurnya anak Maria berada pada persentil 10. Maka berat badan anak Maria dari 100 anak perempuan yang berusia 18 bulan, maka berat badan anak Maria berada pada urutan ke-10. Terdapat 90 anak yang berat badannya lebih besar daripada anak Maria, dan terdapat 9 anak yang berat badannya lebih kecil daripada berat badan anak Maria. Selanjutnya, untuk tinggi badan anak Maria pada usia 18 adalah 79 cm. 79 cm. 79 ini 75, 76, 79 berada satu garis di bawah 80. Kita tandai berada pada persentil 25, antara 25 dan 50. Jadi tinggi badan per umur anak Maria berada pada persentil antara 25 dan 50. Dari 100 anak perempuan yang berusia 18 bulan, maka tinggi badan anak Maria berada di antara persentil 25 sampai 50. Dari kedua titik tersebut, kita dapat mencari berat badan ideal pada umur tersebut dengan cara menghubungkan titik tadi, titik berat badan dengan tinggi badan. Serut. Kemudian dari titik tinggi badan tadi ya, kita arahkan titik tadi ke persentil 50. Kalau ini berada di persentil 50-nya di kiri titik, berarti kita tarik garis ke persentil 50, kemudian kita buat tanda di situ. Dan kita arahkan ke bawah menuju ke persentil 50. Setelah itu kita cek berapakah berat badan yang ideal. Berat badan ideal di sini ketemunya
10,8. Kita akan mengisi berat badan per tinggi badan untuk anak Maria. Kita tulis dulu identitasnya Maria di sini. Kemudian kita tulis tanggal pemeriksaan 26 Mei 2009. Umurnya Maria 18 bulan. Berat badannya 9,6 kg dan tinggi badannya 79 cm. Pada grafik di sini terdapat kilogram berat badan, dan di sini tinggi badan cm. Untuk berat badan anak Maria 9,6 berada di sini, sedangkan tinggi badannya 7,9 berada di sini, 79 cm berada di sini, 79 cm dan 9,6 kg. Kita tarik garis temu titik di sini. Titik ini berada pada persentil 5. Persentil 5 di sini. Paling bawah sendiri. Hal ini berarti bahwa berat badan per tinggi badan berada di persentil 5 dari 100 anak perempuan dengan tinggi badan 79 cm, maka anak Maria berada pada urutan kelima. Terdapat 95 anak dengan berat badan lebih dari berat badan Maria yang tinggi badannya 79 cm, dan terdapat 4 anak dengan berat badan kurang dari berat badan anak Maria dengan tinggi badannya 79 cm.